Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Anak-anak, tahukah kalian panas dapat berpindah dengan 3 cara loh, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kali ini kita akan mengenal perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat perantara tanpa disertai dengan zat perantaranya. Ustazah ulangi lagi ya. Konduksi merupakan perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi dikenal juga sebagai perpindahan panas secara hantaran yang umumnya terjadi pada benda-benda padat. Nana, bagaimana ya memahami bahwa panas itu dapat berpindah pada suatu zat perantara dari satu sisi ke sisi lainnya tanpa disertai dengan zat perantaranya? Yuk kita pahami gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa siswa yang sedang estafet membagikan beberapa buku ya. Nah, di sini kita ibaratkan bahwa buku adalah panas dan siswa merupakan zat perantara. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perpindahan buku tersebut berpindah tanpa adanya zat perantara. Jadi siswa tetap diam di tempat dan buku bisa berpindah. Nah, itu tadi merupakan contoh dari gambaran konduksi atau perpindahan panas secara konduksi. Nah, anak-anak, lalu apa saja ya contoh dari perpindahan panas secara konduksi yang sehari-hari dapat kita lihat di rumah? Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Ada sebuah sendok yang akan terasa panas jika dimasukkan ke dalam teh panas atau ke dalam mangkok yang berisi air panas. Kemudian panas tersebut dapat berpindah dari air panas tersebut menuju ujung sendoknya tanpa disertai dengan perpindahan zat yang ada pada sekitar sendok. Ingat ya nak, panas berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian contoh yang kedua, ujung spatula yang terasa panas ketika digunakan untuk memasak walaupun tidak bersentuhan dengan kompornya. Dan contoh ketiga yaitu ada setrika listrik. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi loh. Nah, ketika setrika listrik itu dihubungkan dengan listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui anomen pemanasnya. Panas dari anomen akan berpindah ke bagian besi setrika yang tebal. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Paham ya, bahwa perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat perantara tanpa disertai dengan zat perantaranya. Sekarang kita lanjutkan kembali nih ke perpindahan panas secara konveksi. Nah, Nana, perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Ustazah ulangi ya, perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, Nana, biasanya perpindahan panas secara konveksi ini
terjadi pada zat cair dan juga pada zat gas loh. Bagaimana ya cara memahami hal ini? Nah, pada perpindahan panas secara konveksi, di sini Ustazah memberikan contoh pada gambar tersebut. Anak-anak yang sedang memindahkan box buku, mereka akan memindahkan dari tempat box kemudian ditaruh kepada meja. Nah, box buku dan anak tersebut akan melakukan suatu gerakan agar box buku tersebut bisa berpindah ke meja. Nah, box buku itu kita ibaratkan sebagai panas dan anak-anak tersebut kita ibaratkan sebagai zat perantara. Maka ketika box buku itu berada di atas meja, maka anak dan box buku itu melakukan sebuah kegiatan atau dengan cara anak tersebut mengambil buku dari bawah menuju ke atas atau ditaruh di atas meja. Nah, peristiwa ini merupakan contoh agar kita bisa memahami bahwa perpindahan panas konveksi ini terjadi pada suatu zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Agar kita memahami lagi bagaimana perpindahan panas secara konveksi. Contoh yang pertama, saat kita sedang merebus air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas, dan air yang berada di atas atau di permukaan akan menjadi lebih berat, sehingga bergerak ke bawah. Begitu pula seterusnya, hingga air seluruhnya mendapatkan panas. Contoh yang kedua, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang berpindah dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena perpindahan panas dari darat menuju laut melalui udara dengan disertai perpindahan zat-zat udaranya. Sedangkan angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut menuju darat dan terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena adanya perpindahan panas dari laut menuju darat melalui udara dengan disertai perpindahan zat-zat udaranya. Selanjutnya, kita mengenal perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa diperlukan zat perantara. Ustazah ulangi lagi ya. Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas yang terjadi tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, pertama, nyalakan api lilin dengan korek api. Kemudian yang kedua, dekatkan jari tanganmu 2 cm dari api tersebut. Nah, apa yang dirasakan? Wah, ternyata terasa panasnya. Kemudian, coba ikuti langkah selanjutnya. Yang ketiga, letakkan jarimu 4 cm dari api. Kemudian apa ya yang akan dirasakan? Wah, ternyata sekarang terasa hangat. Kemudian lanjutkan pada percobaan keempat. Nah, pada percobaan keempat ini, letakkan jarimu lebih jauh lagi sekitar 6 cm dari api. Nah, apa ya yang akan terasa? Wah, kalau sekarang terasa agak hangat. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan contoh dari perpindahan panas secara radiasi, yang ketika kita mendekat kepada objek panas, maka panas akan lebih terasa dan ketika kita menjauhinya akan terasa lebih hangat. Akan tetapi panas tersebut tetap akan kita rasakan.
Jadi, perpindahan panas secara radiasi ini merupakan perpindahan panas yang terjadi tanpa memerlukan zat perantara. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, coba kalian perhatikan. Di sini Ustazah ada beberapa gambar. Di dalam taman atau di suatu taman ada sebuah matahari yang memancarkan sinarnya. Kemudian contohnya yaitu yang pertama, panas dari sinar matahari tersebut yang sampai ke bumi, yaitu maksudnya panas sinar matahari sampai pada ke bumi dengan cara radiasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan panas sinar matahari yang tetap dapat kita rasakan di bumi. Padahal di luar angkasa sana merupakan ruang hampa udara yang tidak terdapat zat perantara. Kemudian pada gambar tersebut ada seorang anak atau ada dua anak yang sedang berdekatan dengan api unggun. Nah, panas api unggun yang sampai ke tubuh mereka saat mereka berada di dekat api unggun, maka mereka akan merasakan panas dari api unggunnya. Walaupun di sekitar api unggunnya terdapat udara yang merupakan penghantar panas yang sangat buruk, sehingga sama saja dengan tidak ada zat perantara di sekitar api unggunnya ya. Ini membuktikan bahwa panas api unggun yang sampai ke tubuh kita terjadi secara radiasi. Jadi, perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas yang terjadi tanpa diperlukannya zat perantara. Cukup sekian ya pembahasan di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.